G2, P1, A1, Pak. Yang Kamisa, Gravida 2, G2, Partus 1, berarti abortus 1. Berarti pasiennya udah pernah abortus 1 kali ya. Aborsi itu tidak selalu disengaja ya. Diaborsi sendiri gitu enggak. Ada keadaan medis di mana pasiennya keguguran, itu juga masuknya abortus ya. Keguguran berarti misalkan pasiennya pernah keguguran, berarti nanti masuknya ke A1 berarti. Oke, kita bahas yang Boni, diagnosanya ya. Diagnosa dari dokternya apa ya? Keadaan waktu masuk RS. Di sini dokternya nulisnya KPSW tambah KEB. KPSW tambah KEB. KPSW tambah KEB. Silakan teman-teman searching apa itu KPSW. Di sini berarti Merici yang KPSW, KEB berarti yang di sini aja Boni ya. Boni KEB, Merici KPSW ya. Aplikasi waktu searching dari mana aja. Yang lain kalau punya jawaban duluan nggak apa-apa. Kalau di sini PEB itu gangguan kehamilan yang sangat serius karena bisa membahayakan ibu maupun janin. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin. Protein dalam urinnya. PEB-nya ada nggak? Itu tuh PEB pasti singkatan tuh. P-nya apa, E-nya apa, B-nya apa? Alopecia berat. PEB ya, PEB udah ketemu ya. PEB tadi preeklampsia berat. Yang kurung PEB. Nah, yang bukan KEB ya, sorry PEB ya tadi. Preeklampsia berat. KPSW udah nemu Merici? Nah ya, ketebalan pecah sebelum waktunya. Nah sekarang kita cari codingnya. Ketuban tuh bahasa medisnya apa ya? Ketuban pecah sebelum waktunya. Ini kan bahasa dokter, nulisnya gini ya. Cuma di ICD kan nggak ada ya KPSW ya. Berarti searching apa? Ketuban bahasa Inggrisnya apa? Itu searchingnya gimana? KPSW ya? Bukan, ketuban pecah di lain. Oh itu ya. Kalau udah nemu itunya, berarti di ICD-nya apa? Sekarang cari. Apa di ICD-nya tadi? ED-nya adalah prematur rupture of membrane. Boni nemu ininya bahasa Inggrisnya prematur rupture of membrane. Rupture of membrane. Berarti kita cari literumnya apa nih? Prematur, Pak. Prematur. Oke ya, kita coba ya prematur ya. Ruptur. Prematur apa ruptur? Ayo, prematur apa ruptur?
ruptur, Pak. Oke. Kalau dari ruptur kemana aja jalannya, sok silakan. Buka ruptur, lalu Membran, Pak. Membran, Pak. membran, lalu membrannya spontaneous itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus kirinya yang mana nih? Prematur, Pak. Prematur berarti O42.9 ya? Iya, Pak. O42.9. Kita lihat di ACD satunya. Prematur rupture of membran, poin 9 ya. Itu kalau tidak ada keterangannya ya. Di sini di poin 2. Prematur rupture of membran, jadi labor delay by therapy. Jadi kalau keadaan yang disebabkan sama terapi yang menyebabkan kehamilannya jadi tertunda, itu masuknya ke O42.2. Kalau prematur rupture membrannya after onset after 24 jam, kalau ada keterangannya masuk ke 42.1 ya. Kalau dalam jangka waktu 24 jam itu masuknya ke 42.0. Oke, berarti udah nemu ya O42.9 kalau KPSW. Nah, sekarang ada preeklampsia berat, PEB. Itu carinya gimana? Arti eklampsia dulu deh. Arti eklampsia. Kalau ngoding mah ya gitu-gitu aja ya. Cari aja literumnya. Nanti dapat ininya, nanti nemu. Cuma kan kita butuh ilmunya apa sih eklampsia tuh. Tadi eklampsia tuh masuk kategori mana ya? Penyulit ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ada yang nemu arti eklampsia? Tadi penyulit itu di O30 sampai O48. Ada yang nemu eklamsi. Kejang pada wanita hamil, Pak. Kejang. Iya, Pak. Kejang pada wanita hamil. Oke. Mungkin itu simptom ya. Gejala-gejalanya yang menyebabkan kalau eklamsi kejang. Ada yang lain? Apa ya eklamsia? Preeklamsia, ada kata pre berarti sebelum ya. Ada yang lain lagi, sumber yang lain lagi di Google? Eklamsi apa? Atau di Dorlan, atau yang punya kamus Dorlan? Eklamsia. Kalau kita buka di volume 3, eklamsia atau eklamtik dalam kurungnya ada koma, keadaannya koma,
atau kejang tadi convulsion, ada delirium with pre-existing pregnancy or related hypertension. During labor saat ini kelahiran. Nah, ini ada berarti eklamsia itu ada saat lagi hamil atau setelah melahirkan atau lagi hamil ya. Itu ada di eklamsia ya. Ini merujuknya ke O15.9. Kita bukanya O15.9 dulu. Kalau O15.9 eklamsianya unspecified as to time period. Jadi waktunya nggak diketahui ya. Cuma kalau di sini kan preeklamsia nih. Dokternya nulisnya preeklamsia. Terus berat nih. Masuknya ke O15.9 atau bukan nih? Ada yang bisa nemuin preeklamsia berat, kira-kira masuknya kemana? Headingnya? Preeklamsia berat. Apakah betul O15.9? Eclampsia not other specified? Atau yang mana? Nemu nggak eclampsia? Ya. Nemu? No? Preeklamsia berat. O15.9 bukan? Atau punya pendapat yang lain? Preeklamsia berat. Severe preeclampsia. Apa, V? Severe preeclampsia. Berapa kodenya? Oh, 14.1, Pak. Soalnya kalau dilihat di translate, severe itu berat, Pak. Jadi disambungin sama preeclampsia, severe preeclampsia berat, Pak. Oke. Itu nyarinya gimana, V? Raffi nyarinya gimana? Nyarinya dari volume 3 atau gimana? Itu saya ketemu di volume 1 sih, Pak. Belum nyari di volume 3-nya. Oh ya. Jadi Raffi menemukan karena waktu merujuk ke eklamsi, waktu ditunjukin kayaknya kurang tepat ya, V ya? Iya, Pak. Baru nyari ke atasnya nih. Di ke atasnya dari 15.9. Oh, ternyata ada nih. Di O14 ada moderate, ada severe, sama preeklamsia ya. Moderate itu apa? Sedang ya.
middle, moderate itu kata lainnya dari sedang. Sedangkan severe adalah berat ya. Jadi karena soalnya adalah preeklamsia berat, jadi kayaknya yang paling masuk O14.1 ya. Nah, di atasnya kita kan tadi katanya kejang ya. Eklamsia itu kejang ya artinya. Di O14 kita dapat informasi nih. O14 itu adalah gestational hypertension with significant proteinuria. Jadi dengan kata lain, ibu ini tuh lagi hamil, punya hipertensi dan ada kandungan proteinnya dalam urinnya tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan kejang tadi mungkin ya. Jadi itu kalau kita lihat tensinya berapa di Boni? Yang soal Boni, benar nggak ya? Ibunya itu cari tekanan darah. Berapa per berapa? 180 per 100. Nah, tekanan darah pasiennya itu 180 per 100 ya. Berarti termasuk tinggi ya tensinya, makanya dimasukkanlah ke dokternya menulis ada preeklamsi berat. Hasil labnya ada nggak? Hasil lab urin belakang kalau hasil lab urin. Laboratorium. Oh, ini mah bayinya. Bayinya masih bayinya. Ini masih observasi bayi ya. Oke. Kajian bayi baru lahir. Ini catatan bayi, masih bayi ya. Ini RM bayi. Nyonya. Bayinya apa nyonya nih? Oh, bayinya ini. Masih bayi. Nah, RM bayinya ada di sini ya. Dari sini ya. Berarti ibu dan anak itu disatuin ya? RM-nya ya? Ini disatuin. Oke, nanti kita bahas. Kita bahas ini dulu, proteinurianya dulu. Terus hasil laboratoriumnya. Ada cek lab nggak? Nih, laboratorium. Darahnya punya hematologi darah. Ada. Ini normal, HB-nya normal ya. Hematokritnya di bawah ya. Oh, ini tinggi ya. Perempuan. Oke, bukan itu yang kita cari. Terus, oh, berarti dokternya karena dari ini aja ya, dari tensi darahnya ya. Karena 180 tadi ya per 100. Jadi dokternya nulis adalah PEB. Coba aku pinjam dulu. Nah, ini adalah berkas dari Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Di Santo Yusuf tadi kita nemuin sama Boni ya, di sini ada tiba-tiba nih di dalamnya itu ada RM bayi nih. Ada bayi Ibu Pariyati. Dalam satu RM ada rekam medis pasiennya, berikut juga bayinya nih di dalam sini nih.
Ini tahun 2000 ya berarti ini. Oh, tahun 99 nih. Pada tahun 99 di Santo Yusuf, RM ibu dan bayi yang baru dilahirkannya itu RM-nya disatukan. Jadi bayi nggak punya nomor RM. Nomor rekam medis bayi ngikut sama nomor rekam medis ibunya. Sekarang kalau yang di Boromius, itu yang warnanya hijau. Nah, kalau di Boromius, ini yang Boromius ya, bayi. Ini tahun 2000 juga ini. Kalau di Boromius, RM bayi dan RM ibu dipisah. Jadi RM bayi warna hijau, kalau RM ibunya warna yang kuning. Jadi ini bayi dapat RM sendiri. Kalau di Santo Yusuf, RM bayinya masuk ke RM ibunya. Ini dengan syarat bayinya bukan bayi tinggal ya. Jadi ada istilah namanya bayi tinggal sama bayi pulang. Bayi tinggal itu jadi misalnya gini, ibunya itu melahirkan, lalu bayinya misalkan berat badannya rendah, kan bayinya suka di inkubator ya. Nah itu tuh bayinya ditinggal, ibunya pulang. Nah baru kalau seperti itu bayinya baru dapat RM. Baru dibuatkan RM kalau kondisi seperti itu, atau bayinya kuning lah, bayinya masih di rumah sakit, ibunya pulang, itu baru bayinya dibuatkan RM kalau di rumah sakit Santo Yusuf. Kalau di Boromius, bayi dilahirkan, bayinya langsung dapat nomor RM ya. Itu yang membedakan. Nah nanti di teman-teman di rumah sakit lain, tapi kalau sekarang sih umumnya udah dapat ini sih, udah dapat nomor RM sih. Ini waktu zaman dulu banget. Oke, di sini yang Boni, kita buka bayinya. Kita buka bayinya, di sini ada diagnosanya apa ini? Hiperbilirubin. Hiperbilirubinemia. Apa artinya hiperbilirubin? Silahkan Google-nya. Peningkatan kadar serum bilirubin dalam darah sehingga melebihi nilai normal. Oke, bilirubin itu apa? Hiper berarti kan lebih ya. Bilirubin ya pasti itu kelebihan bilirubin. Nah, bilirubinnya itu apa? Hiperbilirubin yang di rumah, silakan. Ada nemu? Tadi udah saya singgung tadi sedikit. Coba googlingnya hiperbilirubin, terus gambar coba. Carinya gambar coba. Pigmen berwarna kuning, Pak. Penyakit kuning, Bu. Penyakit kuning. Ya, betul. Kalau bayi rentan ya, anak-anak bayi, ya bayi ya anak-anak. Kalau bayi kita sering dengar ya, bayinya kuning. Nah, kuning itu kalau bahasa medis adalah hiperbilirubin. Jadi nanti kalau udah jadi medrek, jangan bilangnya penyakit kuning ya, agak keren dikit ya, hiperbilirubin gitu.
Jangan kuning ya. Nah, kodenya apa itu hiperbilirubin? Ketemu? Yang ketemu silakan di kolom chat ya. Kodenya berapa? Ini satu soal nih, masih lama nih. Kita ada banyak berkas nih. Sampai jam 4 ya hari ini ya. Hiperbilirubin. Ini jelas banget tuh soalnya. Biasanya kalau parodi ngasih soalnya bayi kuning gitu doang. Bayi kuning kalau kita nggak tahu bahasa medisnya bingung ya. P59.9 kata Boni ya. P59.9 buka volume 1. OP. P59.9 neonatal jaundice. Bukan bilirubin berarti ya, bukan hiperbilirubin ya. Benar nggak? Hiperbilirubinemia. Sekarang buka volume 1-nya. Di P59.9 apa? Bacain coba, Tabita. Tulisannya apa? Neonatal jaundice ya. Jaundice. Jadi benar nggak? Jadi ragu ya. Saya tanya yang ini deh, yang nggak on cam deh. Yang on cam tuh bingung ya, ini teh ikut kuliah apa enggak? Bernadetta Maya. Bernadetta Maya lagi ngapain ini? Ya, Pak. Lagi bareng sama siapa ini? Lagi bikin seblak apa gimana ini? Ada feedback gini? Kameramen sama siapa nih? Nah itu cariin jaundice ya. Mati sih. Lagi apa? Gimana? Katanya nomornya berapa? 80. Coba. Ada lagi katanya E80. Maya cariin jaundice ya. E80 kan? E80.4 Gilbert syndrome. Ini tadi yang harus kita jadi patokan ini anak-anak ya. Ini kan anaknya kuning ya. Anaknya hiperbilirubin. Berarti kalau anaknya, berarti kodenya apa? Jadi kita harus sudah tahu nih kalau anaknya
kalau kode anaknya berarti kodenya kode P. Kalau ibu yang melahirkannya kodenya adalah pasti O, anaknya pasti kodenya P, nggak akan di luar itu. Itu mah prinsipnya ya. Kalau ibunya melahirkan, anaknya pasti di kodenya adalah P. Sekarang kita buka P itu apa? Kode P itu di judulnya kita LMNO P. Di volume 1 ya. Judulnya adalah Certain Condition Originating in the Perinatal Period. Fetus and newborn affected by maternal factor and complication of pregnancy, labor, and delivery. Jadi kondisi-kondisi yang menyertai pada saat hamil, lahir, dan lahir berarti ini Mas. Yang menyangkut pada janinnya ya, fetusnya, itu masuknya kode P. Berarti kalau tadi bayinya kuning, pasti kodenya P. Nggak akan mungkin kodenya yang lain-lain. Jadi Maya, jaundice itu apa Maya? Maya di mana sih? Bosan. Ayo Maya, Regina. Jaundice apa? Penyakit kuning, Pak. Jaundice itu penyakit kuning. Oke, berarti apa bedanya hyperbilirubin sama jaundice? Berarti sama berarti ya? Cuma beda kata aja ya? Ya, Pak. Oke. Jadi hiperbilirubin itu adalah kondisi di mana bilirubinnya pada hasil lab bayi adalah di atas normal, makanya disebut hiperbilirubin. Atau ada istilah lain juga ternyata untuk menyebutkan penyakit kuning itu adalah jaundice. Jadi di volume 3 tadi hiperbilirubin katanya ke P berapa? P59. P59.9. Berarti neonatal jaundice. Neonatal adalah baru apa? Baru dilahirkan ya. Kenapa Natal itu? Natal itu ada kelahiran Yesus ya. Neonatal, neo itu new, baru. Berarti penyakit kuning bayi baru lahir. Masuknya P59.9. Berarti hiperbilirubin sama dengan jaundice ya. Nah sekarang untuk ngebuktiin benar nggak bayinya jaundice? Kita lihat hasil lab dari bayinya nih. Nih, bilirubin total. Bilirubin normalnya adalah sampai 1.0. Hasil bilirubin bayi ini adalah 6.0 ya. Berarti lebih ya. Mana? Hasil bilirubinnya adalah 6 ya ini ya. Sementara normalnya adalah 1. Nah, berarti kita nanti coding bayinya P59.9 ya. Ini ada diagnosa. Ini cuma nggak kelihatan. Nggak kebaca tulisan dokternya. P20.0. P20.9 apa nih? Oh. Intrauterin hipoksia. Oh, berarti kadar oksigen bayinya jelek nih. Hipoksia ya, hipo teh rendah, oksia oksigen ya. Oke. Tadi kita udah nemu. Kelihatan nggak, Vi? Navi kelihatan nggak ini RM-nya?
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, KPSW plus PEB. PEB ya, preeklamsia berat. Nah, keadaan waktu persalinannya di sini adalah ancaman janin. Ancaman gawat janin. Lalu metode yang diberikannya adalah SC. Berarti ini melahirkannya nggak normal nih. SC ada yang tahu SC? Cesarean section. Nah, cesarean section berarti hamilnya di sesar ya. Nah, berarti sesar itu apa kalau ICD-nya? Nah, nyarinya gimana? Panjang ya, nyari coding aja ya. Iya. Kayak nyari jodoh ya. Kalau ada ibu hamil dengan metodenya sesar, berarti kodenya apa? Nah, berarti ini puncaknya nih. Menentukan kode O-nya itu ada di sini. Jadi kita bisa baca nih, keadaan pasiennya ini, waktu datang ketubannya adalah udah pecah. Udah ngocor pasiennya. Dan tensi si ibunya, tensi darahnya tinggi nih, 180/100. Dokternya nggak berani kalau ini harus melahirkan normal karena pasiennya ada tensi tinggi kan, takut beresiko, makanya dokternya menyarankan untuk metodenya adalah di sesar. Udah ada yang nemu? Oh, 82.9 ya? Ya, Pak. Oke, oh 82.9 nyarinya tadi gimana? Tadi yang bersuara siapa di sini? Eka Sofiati ya? Ya, Pak. Silakan Eka, coba kasih tahu teman-temannya ya. Cara nyarinya itu pertama di sesar, di cesarean. Cesarean. Kan Cesarean. Nulisnya gimana? tindakannya operasi. Pelan-pelan. Sesar itu nulisnya Di gimana? sabar, Pak, diketik aja. Oh ya. Oh ya, terus nemu gimana, Maria? Kan tindakannya itu operasi. Kalau nggak salah sih. Terus tindakannya operasi, ada tulisan situ operation or section. Nemu kodenya O82.9, Pak. Oh, 82.9. Di Kodenya volume O ya. 1. Ya, Pak. Oke, terima kasih Maria. Metodenya. Ada yang Pak. lain? Yang punya cara yang lain? Karena untuk mendapatkan suatu hasil tuh ya, misalkan dapetin Novi itu tuh ya caranya bisa beda-beda ya. Caranya Raffi sama caranya Widi bisa jalannya beda, cuma hasilnya sama ya tujuannya. Yang lain silakan. Kenapa sih Novi ketawa-ketawa? Ya misalkan ya. Ini misalkan. Karena ada istilah banyak jalan menuju Roma. Oh, 82.9 tulisannya delivery by cesarean section. Oke, sih tepat sih. Cuma Maria Eka itu pakai jalan ninja ya. Jalan ninjaku ya.
Oke. Delivery, lalu cesarean, cesarean 82,9. Oke, ini yang caranya Tabita ya. Carinya adalah delivery. Delivery baru cesarean ya. Delivery cesarean ada O82,9. Yang Maria Eka benar sih. Hasilnya sama, ya cuma itu pakai jalan ninja tadi ya. Langsung ke Ya, cesarean. Pak. Oke, di bawahnya itu ada with hysterectomy. Hysterectomy, ada yang tahu hysterectomy? Hysterectomy Tommy itu kan dipotong ya. Ya, Pak. Hysterectomy itu apa namanya? Pemotongan pada. Apa? Apa ya, Kak? Angkatan rahim. Ah ya. Jadi misalkan nih anaknya udah banyak, anaknya udah 6. Dok, saya mau sekalian dioperasi apa? Sekalian lahirannya, pokoknya saya mau yang terakhir aja lah. Nggak mau punya anak lagi. Nah, sekalian dipotong nih. Berarti masuknya ke O82,2. O82,2 apa deh? Delivery cesarean hysterectomy. Nah, itu berarti masuknya ke situ ya. Saya udah nggak mau punya anak lagi dok. Capek ini suami saya minta terus. Itu ya. Temu ya, berarti kodenya ada berapa nih? Kita dari yang tadi berarti O82 poin berapa? 9. Lalu tadi KPSW berapa? Oh, 42. 2,9. Lalu PEB-nya tadi eklamsia. Oh, 14. Oh, 14,1. Benar? Oh, 14. Benar ya? Nah, lalu kode bayinya tadi apa? Hiperbilirubin? P59,9. Nah, berarti untuk ngoding, oh ada satu lagi nanti kode tindakannya. Tapi nanti di ICD-9-CM sih itu. Nah, untuk satu RM ini kodenya itu ya. Jadi kita bisa bacanya, oh ibu ini itu melahirkannya dengan cara disesar. Ibunya waktu datang ada keluhan ruptur membran. Jadi udah pecah ya. Lalu ada tensinya berat, tensinya ada eklamsinya. Lalu bayinya ada penyakit kuning waktu dilahirkan. Dengan hanya membaca kode ini aja, orang reka medis udah bisa menyimpulkan isi dari sebuah reka medis. Hanya lihat kode. Oke. Yang Boni beres ya? Panjang banget ya. Yang Tabita sekarang? 3 RM dulu aja ya. Udah jam 11 ya. Nanti istirahat dulu, lanjut lagi sampai jam 4 ya. Yang Tabita apa? Nyonya
Biar kelihatan dong. Nyonya Rosita, berapa tahun tapi Kak? 24 tahun. Kalian tuh umurnya berapa? Saya 20. Oh, 20. Berarti 4 tahun lagi ya udah siap ya melahirkan ya. Lalu apa? Tuh ada diagnosanya nggak? Yang tadi kan? G1P0A0. Apa ya? Kelihatannya. KPSW juga ya ini ya. Satu bahan pecah juga. Ini kiper. Itu anaknya juga nih kayaknya. Coba sama nggak ya? Bayi Nyonya Rosita. Bayi lahir spontan. Berarti bisa juga ke ibunya nih. Berarti kode ibunya berarti bayinya lahir spontan. Berarti ada kata spontannya. Kita bisa nyimpulin ya. Spontan, uhuy. Jadi akhirnya sambil uhuy. Spontan delivery nih. Spontan delivery ada nggak? Apa kodenya? Berarti itu kan spontan delivery ya? Carinya berarti delivery berarti terus spontan. Itu aja. Ada nggak? Kalau di sini yang adanya spontannya Itu apa? kodenya. Hmm. 80.9. Bener nggak Tabita itu di kodenya? Di RM-nya? RM-nya tadi mana? Ini kan RM bayi. Kalau RM bayi pasti kodenya P. Bener kan? O80.9 ya. Ini ada O42.0. O42.0 apa? Tulisannya nggak kebaca. O42.0. Rupture of membran. Labor within 24 jam ya. Berarti ada ruptur membrannya juga sama KPSW tadi kan. Oke, ini mah berarti spontan delivery ya. Tadi berapa? O 80.9. Oke, O 80.9 ini kelahiran normal ya. Masa kehamilannya berapa minggu? Ada nggak di RM-nya? Yang berapa minggu? Coba dibuka-buka cari. Tekanan darahnya 130. Oh, cuma penyuliknya KPSW doang.
Hamil berapa minggunya nggak ada. Ini mah keadaan ini yang lahir secara spontan, benar kan ya? Lahir secara spontan. Ini lagi, bukan lagi. Ini bukan lagi. Nggak ada ya. Nggak ada keterangannya, cuma lahir spontan doang ya. Nanti ada juga istilah namanya HPHT dan HPL. Nanti teman-teman akan sering dengar ini nih. Ada yang tahu HPHT dan HPL? HPHT. HPHT. Nah, hari pertama, hari terakhir ya. Untuk apa ini HPHT? Karena kalau misalkan ya ke dokter kandungan nih, pasti sama perawat yang di dokter kandungannya pasti ditanya, hey terakhirnya kapan Bu? Gitu. Hey terakhirnya bulan apa? Itu nanti pasti ditanya. Nah nanti akan ditulis namanya ada HPHT tanggal berapa. Nanti itu untuk menentukan HPL. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir. Jadi nanti kalau teman-teman pas baca ICD RM ya, ada tulisan apa HPHT apa HPL. Jadi udah tahu ya artinya itu udah umum soalnya lazim. Oke, yang Kanisa sekarang RM-nya Kanisa ya. Disebutin pasien umur 33 tahun. Agak-agak beresiko ya kalau pasiennya udah coba G2 P1 A1 berarti kehamilan kedua, anaknya udah 1, yang satu lagi udah ini apa abortus ya, sempat keguguran ya. Biasanya apa kalau abortus? Oh berarti ada resiko-resiko nih kalau pernah abortus si ibunya nih. Diagnosanya ada? Nah, ada kodenya. Coba cari yang lain. Nih. Oke, selamat. Kan Kanisa ini soalnya. Nggak apa-apa. Besok cari bareng-bareng. Mulas-mulas dari jam 7 pagi. Keluar lendir darah jam 11. Kecuali keluar cairan banyaknya negatif tuh. Berarti enggak KPSK itu. Kan cairan itu ya, ketuban ya. Ketuban itu kan bening ya. Coba bukain lagi. Barangkali ada
tulisan yang agak normal gitu. Nggak ada ya. Pantesan nggak di coding berarti. Nggak kebaca sama yang ngodingnya ya. Nggak boleh lah. Tanya ke dokternya. Datangin dokternya. Dok ini yang nulisnya yang benar gitu. Kalau berani. Ada lagi, Bapak? Itu mah anaknya ya. Bukan. Bukan? Ini ibunya kan? Iya. Masa nih. Mesenterik. Coba kayak hipertensi bukan? Kalau hipertensi, coba tensinya berapa? Nih di codingnya di sini nih. 89 mah berarti tadi spontan delivery tadi sama. Oh 62.2 tuh. Oh 62.2 apa? Atony of uterus berarti hypotonic uterine dysfunction. Hypotonic. Kita nggak kebaca ya. Oh itu mah biasanya masuknya apa sih? Kebaca ya. Oke. Cuma itu lahir spontan ya. Nah itu adalah kendala-kendala saat ngoding. Ada yang bingung nggak ini ngoding? Ngoding ke Objin. Ini kita ke Objin obstetrik berarti ya. Bukan ke ginekolog. Ini kasus-kasus. Ini ada ibunya hamil nih. Ini baru minggu pokoknya ini baru 6 bulanan lah. 6 bulan. Pasiennya datang dengan keluhan perutnya sakit perut, kembung. Pasien ibu merasa sakit perut, kembung. Nggak bisa kentut apa? Tahu nggak kentut bahasa ini? Flatus ya. Nah, ini RM-nya warnanya kuning. Warnanya kuning. Keluhannya tadi ya sakit perut, kembung. Tidak harus selalu kodenya O ya. Ini di codingnya R10.4. R10.4. R10.4 apa? R10.4. Karena tadi keluhannya itu ya. Pasiennya datang masih baru 6 bulan, sakit perut, kembung katanya. Apa tulisannya, bacaannya? Dibaca. Other and unspecific abnormal pain abdominal tenderness. Coba. R10.4 other and unspecified abdominal pain. Colic
Chronic not other specified. Berarti di sini nyeri perut aja. Nyeri perut aja si ibunya. Jadi di codingnya karena kita belum ada pemeriksaan lebih lanjut, terus ibunya udah baik-baik aja dan pulang. Jadi di codingnya adalah R10.4 aja. Kita ingat R adalah gejala ya. Kayak febris R59 ya. Gejala aja. Berarti di codingnya itu sama kodenya R10.4 aja, itu mah sakit perut aja katanya. Oke. Ini delivery spontan juga O80.9. Habis ini ada kuliah lagi. Oh, Pak Adi ya? Pak Adi jam 2-an. Apa-apa, berarti ini beresnya 1:30 aja. Maya itu satu kosan. Maya ngilang, hei Maya. Maya sama siapa? Apa? Datang-datang tiba-tiba teriak. Nih. Oh ini nih, ada lagi nih. Satu lagi ya terakhir ya. G4, P2, A1, pendarahan, antepartum. Tiga 4 sampai 36 minggu. Sorry dipisah. Berarti kehamilan gravida yang keempat, kehamilan yang keempat sudah lahir 2 kali, aborsi 1. Nah berarti ini yang keempat kali ya. Berarti kalau anaknya lahir, anaknya jadi totalnya 3 ya. Berarti kita bacanya apa ini? Ada pendarahan saat melahirkannya ya. Jadi keadaan penyulitnya, bukan keadaan penyulit, apa? Ada keadaan komplikasi. Komplikasinya ada pendarahan ya. Kodenya apa kira-kira? Maya sama siapa? Katina? Regina. Pak. Mana Maya? Iya, Pak. Nah, baru muncul kamu ya. Dari mana Maya teh? Oh, ini pasiennya baru 34 minggu ya.
pendarahan sejak jam 6 pagi. Ini pasiennya dapat rujukan dari Rumah Sakit Ujung Berung, Rumah Sakit Cilengkrang, alamatnya di Cilengkrang. Dari Santi Yusuf, dari Rumah Sakit Ujung Berung dikirimlah ke Santi Yusuf. Keluar darah sejak 5 jam yang lalu. Ini datang ke UGD jam 11 siang. Jadi dari subuh ya. Mulesnya Mulesnya sih enggak. Cairan banyak enggak. Berarti ketubannya enggak ya. Ketubannya normal. Berarti hanya pendarahan doang nih, ada banyak darah nih. Kalau pendarahan nyarinya gimana? Pendarahan apa bahasa medisnya? Hemorrhage, Pak. Ya, sok berarti carinya gimana? Coba gimana Maya? Itu ada langsung. Udah nemu? Brigita nemu? Pak, Ya. dari hemoroid Heeh. terus ke antipartum, Pak. Dari hemoroid ya. Dari hemoroid ya. Iya, Pak. Oke. Coba lihat ya, kita lihat ya dari hemoroid ya. Apa hemoroid teh? Siapa yang tahu hemoroid? Pasir, Pak. Hemoroid mah wasir ya. Ambeien hemorrhage. Hemorrhage lalu antepartum. See also hemorrhage then pregnancy. Kata dia disuruh lihat juga nih. Antepartumnya dia udah kasih tahu nih, 46.9 ya. Tapi katanya si also hemorrhage selalu pregnant. Dari pregnant katanya si also hemorrhage antepartum. Dibalikin lagi ya. Oke, 46.9 betul? Tulisannya apa? 46.9. Males buka lagi. 46.9. Antepartum hemorrhage. Ini masuk ke kategori mana tadi? 46 teh di judul. 46 itu berarti maternal care relate to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problem. Nah, berarti sesuai ya penyakit-penyakit apa? Masalah-masalah yang menjadi penyulit dari kelahiran, kehamilan, kesini. Oh, 64. Berapa tadi? Oh, ini antepartum hemorrhage ya. Itu ini. Silakan. Sok, ada pertanyaan nggak? Bingungnya apa nih kalau ngoding kebidanan nih?
Apakah istilah-istilah medisnya atau apanya? Karena holder kebidanan itu pasti yang megang beda sendiri ya. Biasanya senior-senior yang pegang grade-nya karena paling sulit. Nah, ini sulitnya kalau menurut teman-teman di mana nih? Kalau untuk coding kebidanan. Dari tadinya nyari coding ini yang sulitnya apanya? Apakah tahu artinya yang karena kita nggak tahu artinya jadi susah nyari codingnya atau gimana? Atau banyak istilah-istilahnya yang nggak paham Pak gitu? Kira-kira apa? Kalau dari saya banyak istilah-istilah itu, jadi sedikit kurang paham. Karena nggak tahu istilahnya. Iya. Oke, dari Boni karena istilah medisnya banyak yang baru dengar ya. Dari yang lain? Sama banyak yang disingkat-singkat juga, Pak. Itu singkatan ya, akronim ya, singkatan itu akronim ya. Banyak singkatan-singkatan kalau di karena apa? Kenapa di dunia medis banyak singkatan? Karena panjang-panjang ya. Kayak ini nih, hari pertama apa? Hari pertama, hari terakhir, HPHT. Kalau antar petugas medis nanyanya, Ibu apa? Itu hari pertama, hari terakhirnya kapan? Lama ya? Itu HPHT-nya berapa gitu. Jadi ini memang antar petugas medis aja sih gitu. Nanti kalau ada pasien-pasien ini ditanyain, Ibu ini HPL-nya tanggal berapa? HPL itu hari perkiraan lahir. Karena waktu kontrol pertama ke dokter gitu ya, setelah ditanya HPHT-nya, dokter itu langsung memprediksikan tuh hari perkiraan lahirnya tanggal berapa. Jadi ibu-ibu, karena di sini perempuannya belum ya, belum hamil, jadi nggak tahu ya HPL-nya. Nanti kalau pasien-pasien mah udah tahu. Ada teman kamu misalkan lagi hamil, tanya coba HPL-nya berapa, HPL-nya kapan gitu. Pasti mereka pada tahu. Oke, istilah medis selalu singkatan ya. Ada lagi yang lain? Pak, saya Ada apa, Vena? ya mau nanya. Iya, silakan. Itu yang soal terakhir, yang 34 sampai 35 minggu, apa jadi pertimbangan? Apanya? Nggak jadi pertimbangan. Belum bisa. Di coding juga. Oh, tadi belum di coding ya? Tadi baru pendarahan ya? Sorry. Sekarang berarti apa tuh? 34 sampai 35 minggu tadi kata siapa? Iya, Pak. Berarti 34 sampai 35 minggu itu masuk klasifikasinya yang mana tadi? Yang early. Preteram ya? Berarti ada satu lagi yang di codingnya. Apa codingnya? Untung diingetin ya. Artinya apa ini kita bacanya? Codingnya berapa, Vena?
O20.9. Nyarinya gimana, Fen? Saya cari di hemorrhage. Nggak jelas, sorry, suaranya. Artinya si ibu ini belum cukup bulan ya. Belum cukup bulan. Kan normalnya tadi 37, 38 ya. Ini dia baru 34 minggu. Dia udah lahiran. Kita tunggu Vena lagi ngetik nih, jelasin. Kalau kelahiran belum cukup bulan apa? Oh, 20.9 katanya. Coba dibuka. Oh, 20.9. Tulisannya apa? Hemorrhage in early pregnancy. Oke. Nyarinya kita tunggu Vena dulu ya. Ke hemorrhage. Lalu ke antepartum. Habis antepartum disuruh lihat pregnancy. Jadi lihatnya dari pregnancy ya. Pregnancy. Due to complicated, setelah complicated berarti ya itu complicated bayinya banyak tuh, berarti C. Lalu caranya gimana? Early ya. Mana ada yang nemu nggak? Vena? Iya, Pak. Ke pregnancy terus hemorrhage pregnancy ya. Jadi gimana ke hemorrhage lalu pregnancy? Jadi ada dua hemorrhage antepartum. Ini ada dua kode nih Pak. Ininya apa? Pendarahan antepartum 34 sampai 35 minggu. Kodenya ada yang O469, ada yang O20.9.
Ini karena 34 sampai 35 minggu, jadi katanya masuknya ke sini. O20.9 atau O46.9 nih. Kalau kata Vena O20.9. Lihat di ICD. Jadi undangan dan kelompok O20 sampai O29 ini kan masuknya ke atribut maternal related to pregnancy. Nah, kalau ini maternal care yang tadi kan O4 berapa? 46 masuk kelompok ini. Ini yang berkaitan delivery. Sama penyulit dalam persalinannya. Oke. Nah, jadi kita mana yang lebih cocok menjadi pegangan, jadi lihat sub besarnya. Oke, beri kita. Tadi kan kita sebelum bahas ke ini, kan kita bahas dulu per chapter ya. Yang tadi dibaca sama Raffi tadi satu-satu. Kalau ini kan pendarahan antepartum 34 sampai 35 minggu, ini kan udah mau melahirkan ya? Udah mau melahirkan. Kita lihat yang O30 sampai O48 kategorinya tadi yang di awal. Yang chapter 15 tadi O30 sampai O48 adalah maternal care relate to the fetus and amniotic cavity dan possible delivery problem dan keadaan penyulit saat lahir ya. Kalau yang O20 gangguan pada kehamilan yang pada saat hamil ya. Kira-kira yang mana nih? Masuknya kemana nih? Kan ini udah mau lahir ya. Kalau early pregnancy mungkin awal-awal masa kehamilan ya. Belum mau lahir ya. Kalau yang O20 ya. Kalau O20 mungkin pas lagi awal-awal kehamilan datang ke UGD misalkan. Ini saya keluar pendarahan terus nih gitu. Cuma belum mau lahiran. Nah, itu masuknya ke O20 ya. Kalau 34 35 minggu mah itu udah memang belum waktu yang yang apa ya istilahnya ya. Bukan cukup bulan, tapi udah bisa dilahirkan ya kalau usia kehamilan segitu ya. Udah tadi bahas 3 ini Pak, udah sesar udah, lahir spontan udah, penyulit-penyulitnya KPSW, eklamsi tadi udah. Kesulitannya tadi di istilah medis sama banyak singkatan ya. Udah sih Pak itu. Baik. Lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan kasus kehamilan?
Jadi kalau kita ngoding setelah ketemu tadi ada 2 kode gitu ya, kita lihat judul atasnya. Ya, judul subbab besarnya itu di mana. Nanti biasanya di penjelasan di halaman awal. Jadi kalau di ini chapter 15 pregnancy, childbirth and the ini ya dari 00 sampai 99 ini masih dibagi lagi ya. 00 sampai 08 yaitu kehamilan dengan aborsi ya. Kemudian yang 10 sampai 16 itu ada edema, proteinuria, hipertensi ya selama kehamilan. Kehamilan sampai persalinan. Nah, jadi batasan-batasan orang hamil ya mulai dari kontrol sampai persalinan itu harus dilihat di kelompoknya sini ya, harus tepat. Jadi contohnya misalnya persalinan saja itu mesti masuk ke O80 sampai O84 saja ya. Tapi kalau ada komplikasi ya dalam persalinan tersebut masuknya ke 60 sampai 75. Nah, jadi kita harus lihat judul babnya ya. Jadi setelah ada bab, ada subbab, nah itu dilihat masuk yang ke kategori mana. Di samping kita lihat juga di atasnya ya, biasanya ada include, ada exclude ya, atau ada note-nya juga. Jadi harus teliti di situ. Ini berarti yang bayi belum ya, sampai ke ini belum. Yang bayi tadi udah disinggung Pak. Singgung ya. Tadi di yang RM Federation bayinya masuk RM apa ibunya udah. Ya. Jadi untuk yang kasus kehamilan, sebenarnya saya mau tanya dulu, kalau hamil itu, hamil sampai persalinan itu penyakit atau bukan sih? Orang hamil tuh sakit nggak, Novi? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, walaupun sebenarnya kan ICD ini yang terkait dengan penyakit, tapi kalau baca riwayat di volume 2 ya, dari awal perjalanannya pengelompokan untuk yang kasus obzin dulu berbeda, tapi setelah di ICD 10 ini itu sudah dimasukkan sendiri ya. Jadi walaupun kehamilan itu bukan penyakit ya, tapi ada berkaitan dengan penyakit-penyakit lain yang mungkin menyertai selama masa kehamilan bahkan sampai ke persalinan, sehingga akhirnya dibuatkan kode sendiri, ada bab tersendiri. Gitu. Jadi intinya harus teliti, harus detail. Lihat catatan ya. Biasanya kalau untuk kasus-kasus persalinan yang paling banyak nulis lengkap itu adalah di catatan kebidanan ya. Jadi harus dibaca betul ya. Rekam medis kebidanannya. Biasanya di kebidanan tuh ada beberapa yang memberikan layanan, ada dokter kandungan, ada bidan, atau ada perawat saja ya. Nah, ini biasanya yang lengkap catatannya itu adalah punyanya bidan ya. Jadi itu harus dicek juga. Biasanya temuan-temuannya apa itu di sana lebih lengkap gitu. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi kalau ngomong Nah, terus juga di berkas rekam medisnya untuk kebidanan ya itu macam-macam modelnya.
Tadi kalau yang Borromeus dia sudah dipisah. Begitu lahir anaknya sudah punya berkas rekam medisnya sendiri. Tapi kalau untuk di Santo Yusuf ya itu masih digabung dengan punya ibunya. Selama tidak ada anaknya nggak dirawat ya atau persalinannya normal dan tidak ada jadi ibunya pulang anaknya pulang, nah berkasnya itu masih ikut berkas ibunya. Nanti setelah dia kontrol baru dibuatkan rekam medis baru. Nanti tiap rumah sakit akan punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Jadi, tapi intinya berkas rekam medis kebidanan ini memang spesifik ya, beda dengan yang umum, dengan yang kasus-kasus dalam atau kasus-kasus bedah. Walaupun di dalam kehamilan tadi ada kasus SC, ya, sesar. Kita juga nanti harus tahu sesarnya modelnya pakai SCTP atau enggak, seksio transperitoneum ya, atau yang bukan model SCTP seperti itu ya. Oke. Ada yang mau bertanya atau udah pada lapar? Udah lapar kayaknya. Tindakan biasanya juga lagi ya, ya. Tindakan ada di bisa. Nanti kode tindakan ada sendiri. Oh ya, terus kemudian kalau yang outcome delivery-nya belum ya? Yang bayinya tunggal, ibu hidup, 8 Belum tadi belum. Kasusnya aja ya. Jadi di kasus persalinan biasanya kodenya itu nggak tunggal, ada kode tambahan lagi ya. Delivery jadi O80 sampai O84 method of delivery sebenarnya ya. Jadi ini tambahan menjelaskan apakah lahirnya secara O80 itu single spontaneous delivery. Jadi apakah lahirnya secara spontan ya, tapi bayinya tunggal ya, atau menggunakan forceps atau vakum itu O80 ya. Nanti di vakum juga ada posisinya dijelaskan, ada low forceps, ada mid cavity ya. Ada biasanya catatan ini lebih lengkap di punyanya bidan ya. Misalnya mid cavity forceps delivery ada yang pakai with rotation gitu, ya. Jadi dipakai vakum tapi harus diputer gitu buat ngeluarin bayinya ya. 82 juga single delivery dengan sesar, nanti sesarnya seperti apa, modelnya dijelaskan, ada tambahannya juga. Atau yang multiple delivery, O84. Kalau 0 spontan, 84.1 yang pakai forceps dan vakum, 842 pakai secara sesar. Jadi kode melahirkan itu bisa ada beberapa. Yang pertama pasti terkait dengan umur kehamilan, aterem enggaknya ya, kemudian hasil outcome delivery-nya ya, itu single apa enggak, bahkan ada tambahan lahirnya di rumah sakit atau bukan di bidan ya, atau oleh dukun beranak, itu ada juga gitu, ya. Nanti kalau contohnya kalau berkasnya jadi satu dengan bayinya seperti yang model di Santo Yusuf, nanti bayinya juga harus dikode sendiri ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Nanti itu pakai yang kode P. Tadi udah yang jaundice ya. Hiperbilirubin ya. Nah, nanti baru masuk yang ke kasus anaknya ya. Jadi itu perbedaan codingnya persalinan dengan yang coding umum, general coding seperti itu. Jadi harus dilihat proses persalinannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu ada codingnya sendiri.
bahkan lokasinya. Ya. Contohnya misalnya dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata sudah melahirkan di tengah jalan gitu ya, sudah keluar. Nah itu kodenya juga beda lagi. Ya. Gitu. Paling itu saja tambahannya. Dan di sini ada yang mau ditanyakan? Yang di depan. Tambahannya nih, sebelum ditutup, kalau pasien ada apa soalnya ya, kalau pasiennya datang ke rumah sakit cuma untuk kontrol hamil, itu kodenya apa? Kalau ini terjawab baru kita beres nih kuliahnya nih. Ini mah tambahan aja ya. Kalau belum terjawab berarti lanjut kuliahnya sampai jam 4 ya. Saya tambahin lagi. Itu kalau kontrol anak pertama kodenya berapa? Kalau anak kedua dan seterusnya kodenya apa? Ya Allah. Iya. Ini berarti sampai jam 12 malam ya. Kan pasien datang ke rumah sakit untuk dapat fasilitas pelayanan kan daftar ya. Daftar terus dia untuk kontrol hamil doang. Itu di coding apa enggak? Di coding ya. Saya mungkin di Nah, kalau kontrol hamil doang itu apa nih kodenya nih? Ini soalnya sering nih di rumah sakit. Sering karena kan melahirkannya sekali, Kontrolnya. berkali-kali. Begitulah kalau orang hamil minimal kontrolnya berapa kali? Ada yang tahu nggak? Orang hamil minimal harus kontrol berapa kali? Hah? Tiap minggu? Tiap minggu mau bangkrut atau minggu? Hah? Jadi pesan juga sama aja, nanti tetap di coding juga, ada kodenya juga. Tapi apa harus tiap minggu? Minimal berapa kali? 9 sekali. Berarti kalau 9 bulan 9 kali. Yuk, supaya beres yuk kuliahnya yuk. Yang jawab akan membantu keberlangsungan kuliah ini. Lebih cepat ditutup atau tidak? Nantinya apa? Antenatal care bukan Pak. Coba kodenya apa Merici? Z34.9. 34.9. Supervision of normal pregnancy itu mah ya? Iya gitu. Kan tadi prinsipnya kalau ibu hamil kodenya apa? Mungkin itu Z. Merici. Gimana nyarinya tadi? Ya Pak, Tadi nyarinya gimana dapat Z34.9? antenata dulu terus ke soalnya kan saya teh cari di Google pemeriksaan kehamilan teh antenatal care Pak. Nyari di Google. Antenatal care terus di Nyari di Google-nya apa? Kontrol hamil gitu? pemeriksaan kehamilan. Apa?
pemeriksaan kehamilan. Oh, pemeriksaan kehamilan. Antenatal care. Ya. Lalu namanya Terus di buku coding cari antenatal, terus care. JET ya. Kan tadi katanya kalau ibu hamil, kasus kehamilan kodenya O ya katanya ya tadi ya. Benar nggak? Ya, Pak. Jadi gimana kira-kira? Coba Merici baca di JET. Ini kan masuknya J34.9 ya tadi katanya ya. Di sub chapternya dibaca di atasnya Z30 apa itu? Persan Oke. Dibacain ulang ya. Person encountering health service in circumstances relate to reproduction ya. Berarti apa artinya? Jadi artinya orang yang datang ke mendapatkan layanan kesehatan dalam keadaan yang berkaitan dengan reproduksi ya. Jadi dia punya yaitu tadi daftar ya, daftar dan nggak harus sakit ya. Datang butuh layanan kesehatan dalam kondisi berhubungan dengan reproduksi. Jadi masuknya ke Z 34.9 benar? Bukan O ya berarti ya? Nih di Z30-nya nih. Contraceptive management. Sterilization. Ini berhubungan dengan reproduksi semua ya. Tadi yang anak pertama kedua belum dijawab. Tentunya berapa? Belum tadi. Kontrol anak pertama gitu Pak? Enggak, kehamilan anak pertama. Oh iya. Tadi baru kontrol hamil. Kontrol hamil. 9. Anak 1. Jadi 2 soal ya. Anak pertama sama tadi udah nemu sih sebetulnya. Merici tadi. Ya, Pak. Antenatal care ya tadi ya? Ya, Pak. Itu tadi di nemunya apa aja tadi tulisannya pas antenatal care? Di volume 3, Pak. Ya. Ada antenatal care, terus yang first ada specified. Antenatal care. Kalau first apa? Ini buat kontrol hamil anak pertama, Pak. Berarti kalau anak pertama apa? Kodenya berapa? Z34 volume. Ya. Oke. Berarti Angela Merici menyelamatkan kuliah hari ini ya? Yeay. Ya, jadi kalau anak pertama itu titik 0, anak kedua dan seterusnya itu titik 8.
Ya. Kalau pemeriksaan ke rumah sakit cuman buat menunjukkan 2 garis biru kayak judul film, ya, itu kodenya berapa? Itu di atasnya ada. Kalau judul film 2 garis biru. Kalau ditentukan, oh selamat ibu ini ibu hamil gitu, itu ada juga kodenya ya. Brigita, kalau artinya 2 garis biru artinya apa? Kok suaranya nggak muncul? Suaranya deketin mic-nya, enak. Hamil, Pak. Positif. Positif ya. Nah, kalau positif kodenya yang mana? Kan tes kehamilan bisa positif, bisa negatif, ya kan? Ayo Vena mau menyelamatkan. Jadi penyelamat enggak? Jam 12 udah lapar. Tadi Google semua nggak ketemu, kelamaan. Tapi cepat cari di ICD. Belum nemu. Novi kayaknya udah nemu nih. Iya. Udah tenang-tenang aja. 32.1 bukan, Pak? Berapa? Ya 32.1. Itu siapa yang bicara itu? Wayan, Pak. Oh, Wayan. Set 3 berapa? 32.1, Pak. 32.1. Oke. Ya. Jadi sama ya, orang tes kehamilan itu juga nggak sakit, tapi dia ke rumah sakit pasti ada urusan dengan yang terkait dengan reproduksi. Nah, jadi masuknya ke set 32. Ya. Jadi kalau di berkas rekam medis, itu biasanya kalau di UGD seringnya untuk kasus-kasus yang mencurigakan pasti dilakukan PPTest ya. Nah, kalau cuma PPTest aja itu masuknya set 32. Tapi kita belum tahu kan dia positif atau enggaknya. Tapi kalau sudah positif dia pakainya 32.1 pregnancy confirm ya. Oke, udah tamat, sudah selamat semua. Berarti ini Wayan, terima kasih sudah menyelamatkan ya. Bisa makan Sama-sama, siang Pak. gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Nanti misalkan teman-teman pas buka-buka ICD, oh ada yang apa nih mau ditanyain, silahkan tanyain aja ya. Boleh ke siapapun, bisa ke saya, bisa ke Pak Adi, atau Pak Koko, Pak Kusna, silahkan. Jangan ke Pak Koko, jangan ke Pak Eko katanya. Oke ya. Baik, Pak. Pak.
Pak nggak pada on cam nih Pak dari tadi Pak. Soalnya yang rajin on camnya Tabitanya offline di sini. Tabitanya on call di sini. On call ya, bukan on cam. Oke, terima kasih partisipasinya. Seru ya nyari kode ya. Iya Pak, seru. Nah, Pak. Seru Pak. Pusing ya. Ya udah makanya udah lapar ya, udah jam segini, makan dulu. Nanti lanjut ada akuntansi sama Pak Adi ya, biar dingin dulu ya kepalanya ya. Tambah akuntansi, waduh makin puyeng ya. Kenapa lu Cika? Lu Cika baru masuk atau ada dari tadi nih lu Cika? Oke, sudah kita tutup aja ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Yang Pak. Terima kasih, Pak.